Ketika kiamat, 7 ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan hancur. Ketika kiamat terjadi, kita mengetahui bahwasannya semuanya akan binasa dan mengalami kehancuran. Tak akan ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Alam semesta juga ikut hancur. Bahkan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkalala, juga mengalami kematian. Meski kita tahu bahwa semuanya akan hancur, ternyata ada pula hal-hal yang tidak akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu yang tidak akan binasa. Meski kedahsyatan suatu kebinasaan terjadi, lantas apa saja yang tidak akan hancur di hari kiamat? 1. Surga dan neraka. Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak hancur, yakni surga dan neraka. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kekekalan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam Quran surat Hud ayat 106 hingga 108. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa, serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. 2. Arsy atau singgasana Allah. Selanjutnya yang tidak akan hancur adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana arsy ini adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini, surga, kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Az-Zumar ayat 74 hingga 75. 3. Kursi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula kursi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361, Sahih. Sesungguhnya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hancur, sebagaimana halnya arsy berdasarkan ulama. 4. Lauh Mahfudz. Jika singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan lauh mahfudz, di mana ini adalah kitab tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain lauh mahfudz dalam Al-Quran yaitu Ummu Al-Kitab, sebagaimana yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Quran surat An-Naml ayat 75.
Maka dari itu Lauh Mahfudz pun tidak akan hancur berdasarkan ijma ulama. 5. Qalam atau pena. Qalam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur ketika sangkakala ditiupkan. Menurut beberapa ulama, qalam atau pena merupakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Tulislah." Kemudian Al-Qalam berkata, "Wahai Robku, apa yang akan aku tulis?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud Sahih. 6. Tulang ekor. Selain itu, meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan manusia, tapi ternyata sangkakala tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 4953. 7. Ruh. Dan yang terakhir adalah ruh. Ruh ini tidak akan hancur atau binasa saat sangkakala ditiupkan. Karena makhluk yang binasa di saat itu akan dicabut ruhnya dan meninggal, dan kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya saat hari kebangkitan. Hal ini disepakati ulama bahwa ruh tidak akan hancur. Wallahu alam.